Baik, selamat pagi. Saya Novita, mahasiswa semester 6 IKM Fakultas Kesehatan Universitas Trinita Manado. Dan untuk kesempatan ini sebagai persiapan pada ujian tengah semester atau UTS yang akan dilaksanakan Rabu 20 Mei 2022, khususnya di mata kuliah Analisa Kebijakan Kesehatan. Ada 10 pertanyaan yang menjadi persiapan untuk ujian dan saya akan mereview pertanyaan-pertanyaan tersebut lewat video berikut ini. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Menjelaskan pengertian analisis dan pengertian kebijakan. Analisis dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari kaitan dan maknanya masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musababnya, dan duduk perkaranya. Sedangkan kepandaian seseorang untuk menggunakan akal budinya atau berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, atau kecakapan bertindak apabila seseorang tersebut mengalami kesulitan tentunya. Ya, dan pertanyaan yang kedua, tahapan dalam pembuatan penyusunan atau suatu kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Di sini ada 5 tahapan. Tahapan pertama, penetapan agenda kebijakan atau agenda sitting. Maksudnya kebijakan apa yang akan dibuat itu ditetapkan lebih dahulu. Kemudian kedua, formulasi kebijakan. Kebijakan apa yang akan digunakan, formulasinya sudah ditetapkan sebelum kebijakan itu dilaksanakan atau sebelum dieksekusi atau dikerjakan lebih lanjut, masuk pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, adopsi kebijakan, yaitu memilih kebijakan melalui pilihan kebijakan yang ada, tentunya memerlukan dukungan baik dari pihak eksekutif atau legislatif dan stakeholder lainnya. Dan yang keempat adalah implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dan yang kelima, evaluasi kebijakan. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kategori kebijakan. Kategori kebijakan di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu kebijakan substantif dan kebijakan prosedural, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan apa yang menjadi isi kebijakan itu sendiri dan bagaimana prosedur kebijakan itu dilaksanakan. Kedua, kebijakan distributif, kebijakan regulatif, dan kebijakan redistributif. Bagaimana kebijakan itu didistribusikan dan kebijakan itu berhubungan dengan regulasi atau hukum peraturan yang mengaturnya, dan bagaimana kebijakan itu didistribusikan kembali. Ketiga, kebijakan material dan kebijakan simbolis, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan materi dan simbol-simbol dan simbolis dan dinyatakan dalam bentuk simbolis-simbolis bagaimana kebijakan itu akan dilaksanakan. Dan yang keempat, kebijakan yang berhubungan dengan barang publik dan barang privat. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan model pengambilan keputusan rasional. Keputusan rasional dilaksanakan dalam pengambilannya melalui analisa yang mendalam, dilaksanakan secara logis, dilakukan langkah demi langkah atau step by step terhadap suatu isu atau alternatif kebijakan, dan memperhatikan apa yang menjadi konsekuensinya. Dalam kebijakan rasional, outcome-nya sangat rasional atau sangat berdasarkan pada pengetahuan yang rasional. Kemudian bisa untuk kebijakan rasional dia memilih alternatif yang terbaik dari alternatif yang ada. Kebijakan rasional juga mengkalkulasi kemungkinan berhasil atau tidaknya, dan pada kebijakan rasional mempunyai waktu, informasi, dan sumber daya yang cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima, jelaskan pengertian metodologi. Metodologi dapat dijelaskan sebagai ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi, ya sekali lagi ini tergantung realitas, maksudnya realitas yang sedang dikaji. Dan metodologi sendiri dapat juga diartikan sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Metodologi penelitian adalah tata cara yang terperinci mengenai tahap-tahap melakukan suatu penelitian. Ya, dan metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Demikian 5 soal yang pertama. Untuk 5 soal berikutnya saya akan review di video yang kedua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tunggu video selanjutnya.